Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Pertama, kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan tingkat intensitas atau tingkat kebutuhannya, yang dapat kita bagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di mana kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Kenapa harus? Karena jika tidak dipenuhi, maka kehidupan kita sebagai manusia itu dapat terancam kelangsungannya. Contohnya, sandang, pangan, papan, di mana sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah rumah tempat kita tinggal atau tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu, tas, pulpen, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri contoh yang lainnya, karena kebutuhan sekunder ini banyak kita temukan di sekitar kita. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya pemenuhan kebutuhan ini bertujuan untuk menaikkan status sosialnya. Nah, ini ya. Jadi kebutuhan tersier dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Contohnya, tinggal di apartemen mahal setiap hari hanya untuk meningkatkan status sosialnya. Dan tersier ini sangat tidak wajib kita penuhi. Bahkan tidak dipenuhi pun, insya Allah tidak apa-apa. Oke, yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkannya, maka kebutuhan dapat dibagi menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Misalnya, petani memerlukan cangkul, sedangkan nelayan memerlukan jaring. Nah, ini kebutuhan yang berbeda ya, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu nih, individu yang berbeda, di mana kebutuhan petani dan kebutuhan nelayan itu berbeda. Lanjut, kebutuhan umum atau kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya jembatan penyeberangan, di mana jembatan penyeberangan ini dipakai oleh banyak orang. Nah, karena itulah jembatan penyeberangan termasuk dalam kebutuhan umum atau kebutuhan sosial. Lalu ada kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini, dan ada kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan, di mana kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda nih, tidak dapat ditunda pemenuhannya. Contoh, misalnya kita sangat kelaparan yang benar-benar parah, maka kita harus segera makan. Karena kalau ditunda nih, misalnya ada orang yang sangat kelaparan dan dia masih nggak bisa makan atau tidak ada makanan, maka berbahaya untuk kelangsungan hidupnya. Lalu kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan, bukan di masa sekarang. Contohnya, orang tua kita atau orang tua yang menabung untuk keperluan pendidikan anaknya di masa depan. Atau kita, atau para kaum laki-laki menabung untuk modal nikah misalnya. Lanjut, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan adalah kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani ini fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contoh obat-obatan ya. Lalu kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, rohani, kejiwaan. Contohnya karyawan perlu nasihat dan motivasi agar dapat bekerja lebih semangat dan lebih baik. Nah, lanjut adalah barang dan jasa. Nah, tadi kita telah belajar tentang jenis-jenis kebutuhan. Lalu sekarang kita lanjutkan. Kita belajar tentang jenis-jenis barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Jenis-jenis barang, yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya, dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi atau barang bebas. Di mana barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contoh nih, kita mendapatkan baju, sisir, dan parfum dengan membelinya. Lalu barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau tanpa biaya. Contohnya adalah oksigen. Alhamdulillah kita yang sehat-sehat ini masih bisa menghirup oksigen secara gratis. Alhamdulillah. Lalu berdasarkan kepentingannya ada barang inferior. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah.
dan sebaliknya. Contohnya adalah barang bekas. Jika kita tandai pendapatan bertambah, jika pendapatan kita bertambah, otomatis biasanya kita mencari barang itu yang kualitasnya lebih baik dan kita menghindari barang bekas. Kecuali misalnya pendapatan kita itu tetap atau justru berkurang, maka otomatis kebanyakan orang akan mencari barang yang lebih murah dan bisa jadi barang bekas. Ya. Lalu barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Misalnya adalah beras. Nah, jadi beras ini kan sangat diperlukan nih, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Untuk memenuhi kebutuhan maksudnya, jadi permintaan beras ini tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan karena berapapun tingkat pendapatan seseorang, karena dia harus membeli beras, ya dia akan membelinya. Jadi seperti itu. Astagfirullah. Maaf, tidak fokus. Lanjut, barang normal. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah pada saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Jadi jika pendapatannya meningkat, maka permintaannya akan bertambah. Misalnya laptop. Ya, jika kita punya uang lebih misalnya atau pendapatan kita bertambah, ada beberapa barang yang ingin kita tambah. Entah kita ingin membeli barang yang dengan kualitas lebih baik atau barang lain misalnya yang kita perlukan. Jadi itu disebut barang normal. Lalu barang mewah. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosialnya. Contohnya mobil mewah ya. Lalu berdasarkan cara penggunaannya, barang dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya kita menabung untuk keperluan kita. Lalu barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum, contohnya jalan raya. Karena banyak orang atau masyarakat umum memerlukan jalan raya, bukan untuk kita atau individu pribadi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan hubungan pemakaian dengan barang lain, ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Barang lain, contoh, jika harga pesawat mahal, maka orang dapat menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi atau kapal laut. Lalu barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama barang lain. Contohnya sepatu dengan kaos kaki. Meskipun misalnya sepatu dapat digunakan tanpa kaos kaki, tapi kan kita berbicara kegunaannya yang semakin bertambah tadi ya. Kegunaan semakin bertambah jika digunakan bersama barang lain. Jika sepatu digunakan bersama barang lain atau dengan kaos kaki, maka akan terasa lebih nyaman dan kita jadi lebih betah gitu ya menggunakan sepatunya. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya padi, tapi belum jadi barang siap pakai. Contohnya beras. Nah, jadi terakhir adalah barang jadi, barang yang telah diproses hingga siap digunakan. Contohnya nasi. Padi menjadi beras, lalu menjadi nasi sebagai barang jadinya. Dari barang mentah ke barang setengah jadi, baru ke barang jadinya. Kemudian, barang berdasarkan bentuk dan sifat. Ada barang tetap dan ada barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya gedung. Nah, gedung itu kan tahan lama tuh. Nggak mudah habis, nggak mudah hancur, insya Allah, dan lain-lain. Lalu barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contoh sayur, habis dimakan, ya sudah habis. Berdasarkan kegunaan, barang dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Nah, barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Insya Allah teman-teman paham kenapa contohnya adalah minuman. Lalu barang produksi adalah barang yang digunakan untuk proses produksi atau menghasilkan barang lain. Ya, ada mobil lewat, diulang sedikit. Jadi barang produksi adalah barang yang digunakan untuk proses produksi atau menghasilkan barang lain. Dapat disebut juga barang modal, contohnya komputer. Nah, karena dengan komputer kita bisa melakukan kegiatan produksi. Misalnya kita ngedesain panduk atau ngedesain backdrop, itu kan ada yang beberapanya lewat komputer. Kegunaan suatu barang, ya, jadi tadi kita telah belajar jenis-jenis kebutuhan, kita telah belajar jenis-jenis barang, sekarang kita belajar kegunaan suatu barang. Ada kegunaan bentuk, kegunaan tempat, waktu, milik. Lalu kita memasuki kegunaan bentuk, maksudnya kegunaan bentuk atau form utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contoh, papan berguna setelah dibuat menjadi meja. Lalu kegunaan tempat atau place utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan.
ke tempat lain, contohnya batu kapur di gunung, bernilai setelah dipindahkan ke lokasi pembangunan gedung di kota. Kegunaan waktu atau time utility adalah kegunaan barang ketika digunakan pada waktu tertentu. Contoh nih, pakaian bayi berguna ketika bayi baru lahir. Lanjut, kegunaan milik atau ownership utility adalah kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contoh, piring yang ada di toko akan berguna ketika ada orang yang membelinya dan menggunakannya. Itu namanya kegunaan milik. Terakhir untuk hari ini adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama, lingkungan, agama, adat, dan peradaban. Yang keempat, lingkungan dulu nih. Misalnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan daerah pesisir. Misalnya pesisir ini banyak masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, maka mereka perlu perahu, atau kalau bahasa Banjarnya perlu jukung, misalnya untuk meiwak, jasa neiwak. Nah, itu bahasa Banjarnya, atau untuk mencari ikan. Sementara pegunungan tentu berbeda. Lalu agama Islam memiliki kebutuhan yang berbeda dengan agama Hindu. Misalnya, Islam melarang umatnya, memakan daging B2. Nah, sementara Hindu yang saya tahu itu melarang umatnya untuk memakan daging sapi ya. Ya, mohon dikoreksi jika salah. Yang selanjutnya adalah adat istiadat. Misalnya masyarakat Banjar memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat Papua dalam acara pernikahan. Peradaban, misalnya kakek nenek moyang kita pada masa lalu belum mengenal handphone, sementara zaman sekarang sangat mudah menemukan handphone untuk keperluan komunikasi. Nah, jadi itu faktor yang mempengaruhi kebutuhan, mengapa kebutuhan orang satu dengan orang lainnya itu berbeda. Oke, jika teman-teman ada koreksi, ada nasihat, kritik, dan lain sebagainya, bisa disampaikan di kolom komentar atau melalui sosial media di bawah. Asik, kayak YouTuber banget sudah bahasanya. Lalu, minta maaf, minta rela, minta ridho bila ada salah-salah kata dan sikap. Mohon diingatkan dengan cara yang baik, karena nasihat yang baik lebih mudah untuk diresapi oleh yang dinasihati. Oke, minta maaf, minta rela, minta ridho sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, terus semangat.